Karena juga tadi Mas Abu menyinggung bahwa subscriber atau followers dari Ardhito Gestar kita itu kan lumayan banyak gitu. Nah, apakah nantinya kita akan live streaming di akun YouTube atau di channel YouTube-nya Ardhito ini, ataukah kita akan punya channel sendiri, ataukah kita akan live di kedua channel ini, begitu Pak? Terima kasih Mbak. Nanti ada 2 channel, satu channel Pak Abdul Abu Bakar, Ya. yang kedua di Ardhito. Berarti 2 ya Pak ya? Ya. Oke, baik, terima kasih. Kemudian di sini saya lihat di Instagramnya dari Jazz Brantas, ini kan ada cara untuk menjadi cara donasi dan menjadi undangan. Nah itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Gini Mbak teknisnya, jadi ada undangan VVIP, mereka memberikan donasi ke rekening Jamal. Seperti itu teknisnya, jadi semua keuangan nanti di Jamal, bukan ke kita. Oke, berarti Siap. untuk untuk undangannya ini hanya untuk tamu VVIP begitu Pak? Betul. Atau mungkin masyarakat yang ingin nonton ikut bisa menjadi undangan untuk dengan membeli itu atau gimana? Atau hanya khusus VVIP? Nanti yang nonton itu hanya khusus VVIP. Baik, Jadi begitu. itu VVIP itu nanti kita pakai undangan. Oke. Kadang beberapa case mungkin yang menjadi korban kayak gempur atau apa gitu, biasanya lebih memilih mandat daripada melanjutkan untuk sesuatu yang lebih besar. Menurut saya itu kan sayang ya, itu kan aset potensi yang seharusnya bisa dikolaborasikan dengan perusahaan mana gitu. Maksudnya ada nggak sih solusi untuk mereka itu ketika wah aku berat nih untuk menjadi sebuah perusahaan yang besar, soalnya kebutuhannya juga kompleks sekali. Jadi sebenarnya menurut saya sudah ada green light dari Bea Cukai itu, karena Bea Cukai kan sudah membuka ya, artinya mereka setahu saya seperti yang kita jajaki di Kudus itu, bahwa ini ada apa namanya pengusaha yang bisa bikin rokok dan rokoknya laku kira-kira gitu, atau vape-nya vape-nya tuh apa liquidnya tuh laku gitu. Ini terus dikawal ya, bukan dibantu, tapi dikawal. Kalau dibantu kan dibuatin ini dibuatin itu nggak mendidik. Kalau itu dikawal. Ya udah, kalau kamu mau buat KTP tak anterin, itu tempatnya ada di sana. Nah kira-kira begitu. Kalau di sini ini izinnya di sini. Nah jadi kita sebagai jembatannya saja di situ. Artinya kan seperti itu. Tapi kalau masalahnya di permodalan dan segala macam lah, itu memang itu agak sulit. Biasanya kalau anak-anak muda ini biasanya kolaborasi biasanya. Ini bikin apanya, anggarannya berapa, nanti bareng-bareng profit sharingnya berapa lah, itu biasanya seperti itu. Itu pun juga dilakukan sebenarnya dengan perusahaan-perusahaan dan yang lain-lain. Sebenarnya ya seperti itulah sebenarnya. Jadi ya sama aja, umpamanya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C bikin konsorsium, nah seperti itu. Anggarannya segini, modalnya A berapa, B berapa, C berapa. Nah bisa juga seperti itu Mas. Memang saya sepaham bahwa kalau ada orang bisa bikin itu sebenarnya harus kita dorong Pak. Nah biasanya kami ada program begini, secara informal misalnya ada sebuah wilayah yang ilegalnya banyak di luar Jawa itu loh. Itu biasanya mereka kepala kantornya itu, wah ini rokok ilegal diberantas semua itu, sampaikan rokok legal suplai masuk itu. Nah kami mencoba membuat legal itu mudah, mendorong bagi mereka yang siap masuk silahkan. Karena begini, ini catatannya, perkembangan rokok ilegal kita alhamdulillah termanage dengan baik, turun ya. Terakhir 4,8% terakhir. Angka 4,8% itu kalau dibandingkan berbagai negara di dunia itu sangat bagus. Apalagi dengan wilayah Indonesia yang sangat luas dan pulau-pulau. Silakan cek di Oxford Economic itu ada perbandingan rokok ilegal antar negara. Kita sangat bagus. Walaupun ada miskalkulasi terkait dengan potensinya karena salah ngitung dia ya. Harusnya nggak sebesar itu, tapi progres rokok ilegal kita tuh
tertekan terus. Di negara tangga itu, saya sebut negaranya nggak enak. Di Malaysia, Pak. Nah, di Malaysia. Di Malaysia itu, ya, itu secara formal itu 50% lebih ilegal. Secara formal 50% lebih ilegal. Jadi kalau saya dengan merokok, tinggal pilih saya atau dengan yang ilegal. Kalau di sana itu loh, secara matematika begitu, ya, menerjemahkannya. Kalau saya real, sampai 65%. Luar biasa. Nah, bisa bayangkan kalau Indonesia nggak menjaga sampai tetap tertahan tuh ya perkembangannya. Karena satu batang rokok itu 62% ke negara. Jadi tidak ada satupun produk di Indonesia yang 62% dari harganya ke negara. Cek, nggak ada itu. Kecuali rokok. Kalau nggak dijagain itu bisa seperti itu. Di Pakistan itu hampir 40%. Nah kita 4,sekian%. Jadi termasuk kami itu ketika bertemu dengan salah satu lembaga dunia yang concern dengan kesehatan, panjang banget, WHO lah. WHO itu menanyakan bagaimana Indonesia mengkombat atau memerangi rokok ilegal. Kami sampaikan ini bagian dari cara memerangi itu loh. Preventifnya apa? Kami melibatkan semua komunitas dan stakeholder yang ada. Itu menjadi best practice. Dan dimintai oleh ekspertis di sana untuk menyampaikan bagaimana bisa menekan rokok ilegal sampai serendah itu. Kalau di negara Singapura itu bisa rendah, wajar Pak. Kenapa? Enggak ada pabrik. Kalau kita di Malang pabrik, di Kediri pabrik, di Kudus pabrik, Surabaya pabrik. Kalau ditekan, muncul mereka. Nah, ini menjadi best practice pola kerjasama antar stakeholder di Indonesia, termasuk humas. Nah, jenengan ini bagian dari penyampai ke luar itu loh. Jadi humas kami libatkan, ada Gempur, ada di Kempot, ya kan? Ada Cak Silo itu kemarin, ya kan? Itu pakai untuk kampanye biar masyarakat sadar. Nah, di Jotejo juga, Butet, ya kan? Ini yang kami coba untuk sampaikan ke berbagai negara sehingga kita menjadi tanda kutip bisa dilihat lah penanganannya lah, bagaimana menangani dan manage jangan sampai ilegal marak sekali. Saya kira demikian tambahan dari kami. Jadi semua berjalan dengan baik kolaborasinya untuk mengoptimalkan sektor ini. Demikian Pak. Kota Kediri, ku gapai mimpi untuk membangun negeri. Oh yeah, meskipun sulit, namun tetap ku jalani dan tak akan pernah letih mencoba untuk wujudkan mimpi. Tadi tentang gimana sih maksud dari tagline Gempur Rokok Ilegal itu gimana? Jadi tadi ada sedikit pembahasan tentang cara pelaporan, cara penanganan, dan nggak hanya cuma digempur ternyata. Jadi ada sisi di mana ada rokok-rokok ilegal itu dibantu atau dikawal untuk perizinan dan lain-lain oleh Pak Abu juga, wali kota dan bea cukai. Jadi seperti itu. Terima kasih atas undangannya. Semoga lancar acaranya dan semakin banyak rokok-rokok yang legal kita benarkan rokok-rokok yang ilegal. Terima kasih. Dan kami sampaikan. Jadi model penanggulangan rokok ilegal yang melibatkan stakeholder Indonesia menjadi salah satu acuan. Ya, jadi kami pernah diskusi dengan berbagai pihak di luar negeri sana, bagaimana menangani rokok ilegal dengan melibatkan semua stakeholder itu menjadi acuan juga di negara-negara lain. Ya, demikian. Kami berpesan kalau ada menemukan rokok polos nggak pakai pita, kemudian rokok yang menggunakan pita palsu ya, atau rokok-rokok yang diproduksi oleh pabrik tanpa izin, ya. Dan mayoritas rokok ilegal berasal dari pabrik tanpa izin. Nah, tolong laporkan ke bea cukai
Ya, kemudian juga dari Pemda juga ada Satpol PP ya kan. Itu bisa menjadi tempat untuk menyampaikan informasi sehingga kami akan tindak lanjuti kepada temuan itu. Demikian. Terima kasih. Kalau gelombang ketiga itu kami sudah memetakan sebenarnya. Cuman memang Kota Kediri memang agak kolot terhadap terhadap pandemi ini, karena kita memiliki resiko yang tinggi karena aglomerasinya di Kediri gitu ya, tempat kumpulnya di Kediri. Nah, kita sekarang juga sudah terus menghitung rumah sakit itu. Sekarang mungkin ada 1 pasien aja di rumah sakit atau 2 gitu ya. Nah, kami sudah mempersiapkan semuanya. Cuman saya nggak tahu kalau ada ledakan-ledakan yang sangat luar biasa ya apa boleh buat. Tapi kami berkomitmen siapapun yang sakit, apapun yang terjadi di Kota Kediri, kami akan berupaya semaksimal mungkin. Kalau masalah prokes dan segala macam, saya, Pak Kapolres, Pak Dandim terus melakukan edukasi, termasuk juga menjemput lansia-lansia kita vaksin di rumah. Itu juga sudah dimulai oleh Pak Kapolres. Adik-adik yang di sekolahan-sekolahan juga sama divaksin juga. Harapannya sih nanti 6 tahun ke atas juga sudah bisa mulai, kita akan percepat itu semuanya. Pemirsa, dari acara talk show Road to Jazz Brantas yang kali ini dihadiri oleh sosial media influencer se-Kediri Raya, diharapkan para influencer ini bisa memberikan andil untuk promosi Jazz Brantas yang rencananya akan digelar pada 6 November mendatang. Dan tentunya bisa pula mempromosikan untuk menghentikan peredaran rokok ilegal melalui Gempur Rokok Ilegal. Saya Meveni Ayu, wakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV.